dari belakang bang, tiba-tiba ada satu orang datang nyamperin kita. Itu nggak ada siapa-siapa di bawah. Bahkan di atas itu belum ada orang yang naik. Sendirian, dia pakai jaket hitam yang orang desa gitu kan, sepatu tentara gitu kan, yang kayak boot gitu ya bang, yang nyamperin kita, mas mau kemana gitu kan, kita mau naik mas gitu kan, saya boleh nggak ikut? Itu kan udah mulai gelap, kabutnya tebel, itu badai bang, badai, jadi badai sebadai-badainya. Gua itu, jadi pas lagi udah mau nyampe itu udah gerimis. Nah begitu gue mau nyampe si batu itu udah mulai deres. Gue sampai batu, badai bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Slamet, salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah ini memang terkenal akan keindahannya. Namun sebagian besar masyarakat sekitar juga sangat mensakralkan nih gunung tersebut. Mitos-mitos yang beredar tentang pendaki gaib seringkali kita dengar nih di gunung ini. Dan salah satunya adalah narasumber gue pada malam kali ini nih, sempat bertemu dan diselamatkan oleh pendaki gaib. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih, gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Priyo. Selamat malam Bang Mange. Bang Priyo? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat Bang. Udah pulang dari Cina Bang? Udah, kebetulan. Mau Covid nggak lu? Itu beda daerah sih Bang. Oh beda daerah ya? Daerah. Bukan di Singkawang ya? Bukan, gue kemarin Tianjin sama... Tianjin? Namanya emang harus ada jing-jingnya gitu Bang? Iya, enggak juga. Enggak gitu juga kan. gitu. Hanya di situ aja Tianjin gitu. Oke Bang, thank you banget nih Bang udah datang dan pengen berbagi sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Slamet Bang. Betul. Pada tahun 2016. 2016. Dan tadi lu bilang sempet diselamatin nih sama pendaki gaib. Iya, kurang lebih seperti itu Bang. Itu gimana Bang ininya? Oke, jadi gua naik bertujuh Bang. Kan isunya ya, kalau di Gunung Slamet, isu-isu orang lama lah atau orang dulu atau orang tempo gitu kan. Dia bilangnya kalau di Gunung Slamet itu kan nggak boleh ganjil gitu kan. Oke, iya memang. Nah, sedangkan gua naik itu bertujuh gitu. Jadi gua naik ke Gunung Slamet, banyak banget gua ngalamin hal mistis, tapi gua selalu dapat wejangan dari pendaki misterius itu Bang. Oh, gitu. Berarti sempat bertemu pendaki misterius nih Bang? Bukan bertemu Bang, tapi gue ditemani Bang. Betul, dari gardu pandang di bawah itu, dulu kan ada gardu pandang buat foto-foto ya Bang ya. Sampai puncak, turun, begitu kita turun dia sudah nggak ada Bang. Jejaknya nggak ada, bahkan tendanya pun nggak ada. Yang awalnya ada gitu semuanya? Betul. Kayaknya epic banget sih Bang ya cerita kali ini ya. Bisa diceritain aja kali langsung Bang nanti Bang ya? Boleh Bang, boleh banget. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua nih yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman nih yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Thank you Bang Mange, udah dikasih kesempatan buat gue cerita di sama-sama Pak. Di sini gitu. Oke, jadi gue cerita dari awal aja sih Bang ya. Jadi awalnya itu gue sering banget naik gunung. Gue tuh naik gunung dari SMP gitu ya Bang ya. Gitu di tahun 2007 gitu kan awalnya gitu, dari perkumpulan marching band di Bea Cukai gitu kan. Lambat laun makin kesini gue makin sering naik gunung Bang. Tapi untuk Gunung Slamet gue belum pernah. Gitu, karena kebetulan gue orang Jawa gitu, dan bokap gue juga bilang kalau bisa jangan ke Gunung Slamet gitu kan, karena kan di Gunung Slamet itu gunung yang luas dan tinggi, paling tinggi Jawa Tengah itu. Betul ya? Gitu. Pada saat itu kan gue juga belum tahu nih Bang, belum tahu Slamet itu seperti apa gitu kan, gitu. Jadi gue naik sama temen-temen komunitas Bang.
Jadi dulu itu gue belum masuk komunitas pendakian bang, tapi gue masuk komunitas hewan, animal lovers ya. Nah jadi pada saat itu gue naik sama temen gue 2 orang dulu bang. Sebelumnya belum ke Slamet, tapi ke Sindoro. Terus temen gue dia bilang ke gue, ngajak, yo mau nggak lu kalau kita naik ke Gunung Slamet gitu. Itu dia ngomongnya di 2015. Iya, nah sedangkan kita nggak ketemu berapa lama, dia DM gitu. Jadi nggak kita naik gunung nih? Jadi dong gitu kan. Ya udah, kapan kita naik gunung? Habis Lebaran gimana gitu kan? Oke, kita atur rencana. Dapatlah kita kumpulin teman-teman kita, dapat 7 orang bang. 7 orang tuh? 7 orang, betul. Jadi saya ada namanya Bang Adi, sama adiknya namanya Resti, sama Bang Adi juga namanya sama Eno, dan 2 lagi saya lupa namanya, nggak kenal bang. Karena yang 2 itu bukan dari animal lovers, gitu kan. Oke, kita udah atur rencana segala macem. Kita mau berangkat setelah Lebaran, ternyata mundur bang sampai bulan September. Seperti itu pada 2016. Nah. Oke, kita janjian, kita sewa mobil bang. Sewa mobil. Nah, oke, dapat mobilnya. Begitu kita mau berangkat, kan kebetulan kan gue animal lovers ya bang ya. Gue punya piaraan namanya musang bang. Ya, mungkin kalau orang tahu atau careh lah, biasa orang Sunda bilang gitu. Punya peliharaan namanya musang? Punya peliharaan musang. Oh iya, ya. Kira namanya musang gitu. Enggak. Padahal ininya hewan anjing gitu kan. Anjing dipanggil musang. Oke, ya jadi gue punya peliharaan musang, atau orang Sunda bilang careh nih namanya. Oke, nah musang gue ini dari Lombok gitu kan. Dia warnanya hitam polos. Mahal tuh ya? Ini lumayan, kita bisa ngomongin harga nih. Lumayan pada saat itu ya? Pada saat itu memang lumayan gitu. Nah, jadi gue mau berangkat nih bang, misalnya ini hari H nih ya. Ini hari H itu di hari Jumat gitu kan. Hari Jumat, musang gue tiba-tiba sakit bang. Sakit padahal sebelumnya sehat, dan umurnya tuh udah lumayan tua gitu kan. Sekitar 3 atau 4 tahun lah gitu. Sekitar gitu tiba-tiba sakit gitu kan, lumpuh setengah badan. Stroke? Iya, mungkin stroke gitu ya. Tapi kalau misalnya di animal lovers itu bilangnya bisa parvovirus gitu kan, atau yang lainnya gitu kan. Itu sore kejadiannya. Itu sekitar jam 3 sore. Tiba-tiba bang, orang siangnya masih sehat, terus jam 3-nya sakit. Kira gue bilang teman gue mau naik gunung gitu kan. Bisa nggak handle dulu musang gue, karena kalau misalnya nggak di-handle ini takut kenapa-napa, takut mati gitu. Oke. Nah, jadi di-handle sama dia, gue berangkat bang sebelum maghrib. Gue berangkat jalan charter mobil. Charter mobil dulu kalau nggak salah itu Daihatsu Xenia deh. Oke, begitu gua jalan bang, abis Isya gua jalan, gua sampai Cikampek, gua dapat kabar dari teman gua bahwa peliharaan gua itu, musang Lombok gua itu udah meninggal, sudah mati, gitu. Nah kan gua di situ juga jadi struggle juga, jadi bingung gitu kan. Aduh, musang satu-satunya gua pada saat itu kan, mendingan gua balik aja kali ya, gua ngubur. Soalnya itu gua miara dari kecil gitu kan, gitu. Ya udah. Teman gue bilang ya udah di handle dulu aja teman-teman lu, kita nggak mungkin balik lagi, nggak enak juga sama yang lain. Oke, akhirnya gue sepakat minta tolong dikuburin gitu kan. Oke, gue jalan bang sampai desa Purbalingga. Sebelum Purbalingga itu di mobil bang ya, keril kita kan numpuk di bawah semua ya. Teman gue bilang, konon katanya kalau di Gunung Selamat itu kita nggak boleh ganjil naiknya gitu kan. Di sisi lain saya juga mikir nih, loh emang ada mitos kayak gitu kan. Kalau misalnya naik gunung ya nggak, misalnya 7 orang ya udah kan 7 orang aja, satu lagi mau dari mana kan, memang logikanya begitu kan. Oke, kita jalan, itu udah sampai subuh bang. Sebelum azan subuh itu ada omongan itu. Begitu kita sampai jam 5:30. Sampai base camp tuh? Di Purbalingga, base camp.
di bawah itu. Nah, jadi begitu gua sampai base camp, gua taruh carrier. Pada saat itu base camp sepi bang. Mungkin pendakian itu atau rombongan itu cuman ada 3 rombongan bang. Itu setengah 6 pagi. Gua sama teman-teman gua registrasi gitu kan. Sampai jam 8 pagi itu masih sepi. Nah, kebetulan di Bambangan itu lagi ada program tanam pohon. Gitu. Jadi gue dikasih satu-satu pohon buat nanam di bawah ke atas gitu ya? Bawah ke atas atau di sekitar kaki gunung. Oke. Habis itu kita naik bertujuh jam setengah 9 bang. Setengah 9 kita naik sampai ke di bawahnya Gardu Pandang tuh bang tuh. Itu kita nanam di situ pohon. Kita jalan lagi lewat Gardu Pandang itu Gunung Selamet dulu itu ada aliran sungai yang ada batu besarnya. Kita pijak ke situ buat nyebrang. Dulu belum ada jembatan emang. Kalau sekarang saya belum pernah ke sana lagi karena saya masih ada sedikit ketakutan ya. Kalau traumatik sih enggak sih, lebih ketakutan ya bang ya. Takutnya yang kemarin ada lagi gitu kan. Gitu. Jadi begitu saya ke sana ada batu pijakan gitu besar dan dialiri sungai kecil atau aliran air kecil gitu bang. Kita istirahat di situ sambil teman-teman ngerokok gitu kan sambil minum. Dari belakang bang, tiba-tiba ada satu orang datang nyamperin kita. Itu nggak ada siapa-siapa di bawah. Bahkan di atas itu belum ada orang yang naik. Sendirian, dia pakai jaket hitam yang orang desa gitu kan. Terus sama celana kargo yang ada rumbai-rumbainya gitu bang. Mungkin kayak ada adjusternya, cuman adjusternya sampai bawah gitu kan. Pakai ransel gitu kan. Terus dia nyamperin kita gitu. Sepatunya kayak sepatu tentara. Sepatu tentara gitu kan. Yang kayak boot gitu ya bang. Nyamperin kita, Mas mau kemana gitu kan. Kita mau naik mas gitu kan. Saya boleh nggak ikut? Gitu. Saya boleh nggak ikut? Terus teman kita bilang, Mas sama siapa mas? Gitu kan. Saya sendiri mas. Loh, mas orang mana kok sendiri naik gunung sini? Orang sini ya? Iya mas, saya orang sini mas. Tinggal di mana mas? Di bawah. Enggak mas, saya tinggal di sini. Saya merinding mas, jujur mas. Sorry bang ya, gue merinding jujur. Kan kalau misalnya orang pribumi bilangnya itu orang warga sekitar atau orang bawah, desa apa gitu. Dia bilangnya orang sini. Saya bilangnya orang sini gitu. Saya orang sini mas, gitu. Oh, terus kenapa nggak sama keluarganya naiknya? Iya, dia bilangnya istri saya ada, cuman istri saya nggak mau ikut, gitu kan. Jadi dia kayaknya berkeluarga gitu bang. Mungkin saya juga nggak banyak cerita soal itu. Akhirnya teman saya bilang, inget nggak yang tadi pagi si teman saya contohnya lah si A tuh bilang kalau di Gunung Selamat itu mitosnya itu nggak boleh ganjil naiknya. Gitu. Nah ini bener kejadian, tiba-tiba ada satu orang nggak tahu dari mana mau ikut rombongan kita gitu bang. Gitu. Di situ kan saya juga jadi gimana ya, punya asumsi liar gitu bang. Jangan-jangan dia orang mana nih? Tapi tetaplah kita harus fokus, harus positif. Ya udahlah, udah jangan dipikirin ya. Kalau dia emang mau ikut dan dia niat baik gitu, ya udah ajak aja. Toh kita juga cuma mau naik gunung kok, nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Mau cari pengalaman segala macam gitu kan, ya udah. Oke. Nah, setelah dari itu ada kali kita sekitar 20 menit bang, karena kita diskusinya. Terus abis 20 menit itu terus kita nanya, Mas namanya siapa mas? Gitu. Jujur saya lupa namanya. Jadi namanya itu nama Jawa yang jarang dipakai di Jawa sendiri. Kebetulan saya orang Jawa. Gitu. Jadi jarang sekali dipakai di Jawa. Tapi orang Jawa nama Jawa. Mungkin Jawa lampau kali ya gitu ya. Terus akhirnya Tono. Iya. Bisa dibilang Tono, bisa dibilang Suprapto atau apalah itulah, saya lupa sekali namanya karena emang kita nggak fokus sama namanya gitu. Terus teman saya bilang, Mas namanya susah banget, boleh nggak kalau kita panggil Mas Jupiter gitu kan? Karena mungkin dulu teman ada yang main motor gitu kali, terus namanya juga nyerempet Jupiter gitu kan. Akhirnya ya udahlah sepakat kita namain Jupiter, ya udah nggak apa Mas, kita namain Jupiter gitu kan. Oke, setelah dari itu kita jalan lagi nih bang. Kita jalan lagi dari dari mata air itu kita jalan lagi ke atas. Pos 1 itu kalau nggak salah
Pondok Kemirung gitu ya. Nah, kita naik sampai situ, kita break dulu sedikit, ada yang minum, ada yang rokok gitu. Karena kebetulan Mas Jupiter ini ada di belakang kita terus. Dia nggak pernah ada di tengah, bahkan dia di belakangnya si swiper gitu kan. Gitu lah. Berarti paling belakang tuh dia. Paling belakang dia. Kita udah sempat bilang, Mas di tengah aja Mas, gitu kan. Nggak apa-apa di belakang mah ada misalnya Mas Adi atau apa gitu kan. Mas Jupiter ini bilang, Mas, Mbak nanti naiknya hati-hati ya gitu. Karena pendakian di sini itu sedikit rumit dan sedikit mungkin berat gitu ya. Tadi gitu. Jadi bilangnya sedikit berat dan sedikit rumit lah pendakian di sini gitu kan. Dia ngomong begitu, terus saya kaget dong. Loh, kok si Mas Jupiter ini bisa ngomong kayak gitu ya? Kenapa ya gitu kan? Padahal mah kita aman-aman aja dan cuaca cerah. Cuaca cerah nggak ada apa-apa Bang. Dan pada saat itu juga pendakian masih sedikit. Ada pos 1 ada yang buka warung ya, kalau nggak salah itu kan. Ada yang buka warung, kita mampir dulu. Tapi kita nggak beli sesuatu, kita cuma tetap fokus istirahat aja gitu kan. Teman saya bilang, emang kenapa Mas? Kok kita disuruh hati-hati? Iya, pendakian ini kamu hati-hati aja gitu. Jangan misah dari rombongan gitu kan. Apalagi nanti kamu sampai di 2 batang pohon besar di pos Samarantu gitu kan. Sempat dibilang gitu? Sempat dibilang begitu. Iya. Dan jujur, saya nggak punya pengalaman atau nggak punya experience di situ. Masalah pendakian Gunung Selamat. Karena semuanya masih baru. Bahkan dulu saya kan bukan termasuk orang yang sering buka YouTube dan nonton pendakian ya gitu ya. Jadi ya udah jalan-jalan aja gitu kan. Samarantu juga apa gitu kan. Kita kan nggak tahu gitu. Ya daki-daki aja kalau ketemu pos istirahat. Kalau misalnya udah selesai istirahat jalan. Oke, hati-hati aja nanti di situ. Pokoknya jangan sampai jauh satu sama lain. Gitu. Kita udah kelar break, sudah selesai minum, kita jalan lagi. Jalan, tetap dia di belakang sampai pos 2. Oke, di pos 2 itu kita break cukup lama. Gitu kan. Jadi si teman saya makan yang kita bawa dari base camp. Oke, beli nasi bungkus ya? Betul, beli nasi bungkus, kita makan di situ. Kita makan, kita ngerokok, kita ngopi. Terus kita lihat nih, si Mas Jupiter itu lagi apa aktivitasnya. Begitu kita lihat, dia lagi diem aja. Pas kita tanya nih Bang, nih, Mas Jupiter kenapa nggak makan? Kenapa nggak minum? Gitu kan. Saya nggak bawa bekal. Dia bilang gitu Bang? Iya. Jadi bayangin aja sih Bang ya, pendakian dia nggak bawa bekal gitu kan, nggak bawa air, nggak bawa makanan gitu kan. Kan saya di situ juga bingung ya. Nah akhirnya kita inisiatif untuk bagi-bagi makanan kita buat kasih ke dia gitu. Mas makan aja nih gitu kan, makan aja nih bareng-bareng kita gitu kan. Akhirnya kita kasih makan, kita kasih makanan kita bagi, dia makan, dia minum juga. Terus dia bilang lagi gitu, Mas nanti kalau bisa jangan sampai mendekati maghrib ke pos 4-nya sampai pos 5-nya. Kalau bisa setelah asar udah harus di situ gitu kan. Udah harus di pos 5 gitu. Udah harus di pos 5 gitu karena kan berbahaya. Kalau kata dia, karena nanti di sana akan berat. Di sana akan berbahaya gitu kan. Jadi jangan sampai ketemu maghrib. Pokoknya maksimal itu maghrib gitu. Kita di situ jadi ya maksudnya asumsi liar lagi lah. Cuman ya maksudnya gini loh, Bang. Kita sebagai orang yang baru naik Gunung Selamat dan kita udah pernah naik gunung lain gitu kan, kok dia bisa tahu kondisi-kondisi gunung gitu kan. Nah dalam pikiran saya, oh dia mungkin orang lokal atau dia orang gunung sini jadi dia tahu gitu dia kan. Paham gitu ya. Iya, jadi ya gue sebagai orang yang positif ya udahlah ikut aja ya Bang ya. Gitu. Apalagi kan dia kan sejauh ini dari bawah sampai pos 2 itu dia ngasih informasi-informasi yang menurut kita itu safe atau aman gitu kan. Ya udah. Setelah itu kita bungkus makanan-makanan kita jalan lagi sampai pos 3. Itu kalau sekitar jam setengah 12, Bang. Setengah 12 siang kita jalan lagi.
Jalan lagi sampai pos 3 gitu. Sampai pos 3. Di pos 3 itu kebetulan Bang, ada satu cewek atau adiknya temen gua itu dia lagi halangan. Lagi haid. Iya, menstruasi gitu kan. Dan gua nggak tahu mungkin udah selesai atau belum. Dia bilang sih waktu itu belum gitu kan, dan masih haid gitu kan. Gitu. Dan gue juga positif aja ya. Ya udah kalau haid ya berarti kan yang dialami perempuan pada umumnya gitu ya. Gua juga nggak begitu notice kalau di gunung itu nggak kan boleh sampai haid. Tim yang lain udah tahu ya kalau dia lagi masih haid gitu. Itu baru bilang di situ. Oh, baru bilang. Baru bilang. Oke. Baru bilang di situ. Jadi mungkin ada orang yang ngerti tapi ya udah diem aja. Karena nggak diceritain atau nggak diumbar gitu. Dan gue juga karena gue terlalu positif gitu ya. Jadi oh ya udahlah, emang semua perempuan begitu ya Bang. Iya. Apalagi di gunung ya udah. Gitu kan. Biasa aja gitu kan. Karena sejauh ini gue jarang banget naik sama perempuan gitu kan. Di pos 3 kita berhenti. Dia bilang begitu. Kita bilang begitu, tetap Mas Jupiter itu di belakang. Gitu. Nah, Mas Jupiter ini nanti dijagain nih mbaknya. Dijagain jangan sampai dia jauh dari pandangan. Gitu. Waduh, dapat wejangan lagi nih ya, Bang. Oh iya Mas, pasti lah Mas. Apalagi perempuan kan. Paling perempuan selalu ada di tengah. Kalau di kita mah biasanya gitu kan. Oke. Kita kan sampai pos 3. Sampai pos 3 itu gue perjalanan kurang lebih dari pos 2 sampai pos 3 itu sekitar 1,5 jam lah. 1,5 jam karena kan pelan juga jalannya. Berarti sekitar jam 2 siang. Iya, jam 2 siang. Nah, dari pos 3 itu kita terlalu lama stay-nya di situ. Karena yang tadi dia lagi datang bulan atau lagi haid, itu dia mual Bang badannya Bang. Mual. Sorry, dia mual gitu, badannya nggak enak. Jadi kayak mau muntah gitu ya, terus keringatnya lumayan banyak ngucur, padahal pada saat itu dingin gitu. Dan pada saat itu Bang, Gunung Slamet itu benar-benar lebat banget. Lebat banget. Jadi kayak banyak batang pohon jatuh, terus ada akar-akar yang dari batang pohon itu keluar gitu kan. Itu jadi benar-benar kayak menurut gue gunung yang bagus nih. Gue belum pernah naik ke sini tapi gue udah suka gitu kan. Jalan lagi tetap fokus sama teman gue dan gue suka ngeliat belakang. Kebetulan gue posisinya ada di depan swiper. Depan swiper. Jadi swiper, gue swiper terus baru Mas Jupiter itu. Gitu. Jadi kita jalan lagi jam 2. Terus dia bilang juga, Mas ayo Mas jangan terlalu sore nanti soalnya ini jauh jalannya gitu kan. Karena mungkin gue mikirnya karena dia akamsi gitu, dia tahu gitu estimasinya gitu kan, perjalanan tuh berapa lama gitu kan. Oke, dah di jalan itu kok begitu kita mulai jalan nih Bang nih, sekitar jam 2 kita jalan pelan-pelan. Itu kebetulan hampir satu rombongan ya itu pada nggak enak badan tiba-tiba Bang. Udaranya lembab. Jadi yang tadinya dingin nih, sore gitu kan, biasanya kan dingin ya. Ini lembab, gerah gitu kan. Jadi kita keluar keringet gitu di situ. Kita jalan, sambil kok tiba-tiba kayak misalnya gue pusing gitu kan ya. Gue mual ya gitu. Tapi mau ngomong juga nggak enak, atau mau jalan break gitu ya. Mau bilang break nggak enak, mau jalan lagi juga ini nggak kuat gitu kan. Akhirnya kan kita jalannya pelan-pelan dan kebanyakan istirahat Bang. Nah dari jam 2 itu gue jalan sekitar 1 jam sebelum pos 4. Jadi di situ kayak pandangan gue itu kalau orang bilang sih kayak kunang-kunang gitu. Jadi kayak di mata itu kayak ada hitam-hitamnya gitu, jalan-jalan begini gitu kan. Gue mulai pusing tuh di situ tuh gitu. Terus Mas Jupiter ini bilang ke gue, Mas tetap fokus, jangan sampai hilang sadar gitu kan. Gitu. Gue mikir lagi di situ ya Bang ya. Loh, kok Mas ini tahu sih kondisi gue gitu kan? Kok dia tahu gitu kan? Gue lagi kenapa gitu ya? Saya lihat Masnya bucet gitu kan. Pokoknya tetap rombongan kalau emang berhenti semua aja. Padahal ada leader kan. Biasanya kan dia yang selalu nyetopin kita untuk break gitu kan. Tapi dia yang selalu ngasih tahu gitu kan. Oh, oke deh. Saya berhenti di situ bentar. Minum madu.
nyemilin madu, minum air, sama kan saya nge-vape ya. Jadi saya nge-vape aja sebentar gitu. Nah, di pos itu, itu di track ya, di sebelum pos 4, itu juga kebetulan lembab udaranya dan ada kabut-kabut tipis gitu Bang. Jadi kalau misalnya kita lihat jauh juga jarak pandang kita ya mungkin sekitar 30 meter gitu, itu udah mulai kabur lagi gitu. Nah, di mau pos 4 itu Bang, jadi kan gue kan kayak misalnya abis nge-vape, jadi gue nggak duduk, gue begini Bang, kayak ruku ya? Iya, begini. Iya, gue begitu kan Bang, karena kan terus berat nih. Iya kan? Kan gue cowok maksudnya cowok kan lumayan berat ya Bang, kalau bawa barang gitu kan, berat gitu gue sambil nge-vape begini. Nah pas lagi gue berdiri, ada sosok perempuan, gue nggak tahu ya perempuan atau bukan ya Bang ya. Jadi di pandangan gue itu kan depan nih Bang, itu kan dia udah jurang aja ke sono gitu kan, maksudnya tepian gunung yang begini nih. Nah itu di depan gue itu ada satu batang, terus di batangnya besar Bang, ada satu perempuan Bang, dia berdiri, ini panjang Bang, sambil nunduk begini. Ini jujur saya merinding. ini saya di situ langsung, yang tadi gue lihat ke depan gitu, gue jadi langsung sambil baca doa. Iya, apapun yang gue tahu, apapun yang gue hafal, gue langsung baca. Entah itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas lah, pokoknya gue baca semuanya. Astagfirullah gitu ya Bang ya. Gue ngeliat itu, gue sambil merinding gitu kan. Nah, temen gue yang lain tatapannya juga kosong gitu Bang. Gue ngeliat yang lain, gue mau ngomong sama siapa? Karena kan gini, kita perjanjian di bawah, kalau misalnya ada apa-apa dan kenapa-kenapa, atau ngelihat sesuatu, jangan diceritain di gunung gitu kan. Disimpan dulu aja, nanti begitu turun baru cerita nggak apa-apa. Nah, gue inget itu Bang, gue diem aja nih, sambil gue megang vape, terus sambil gue pegang carrier begini. Tetap dia masih ada di situ Bang. Gue begini aja, begini gue lihat kan. Nah, begitu gue ngeliat teman-teman gue nih, sini gitu, kiri kanan gue ngeliat lagi, udah nggak ada di situ. Hilang langsung. Bukan teman guanya. Sorry. Bukan teman gue, jadi si sosok itu Bang. Itunya hilang? Iya, hilang. Jadi teman-teman gue ini masih ada Bang. Gue kira temen lu yang hilang. Astagfirullahaladzim, jangan sampai Bang. Gila. Soalnya keluarganya kenal juga Bang. Gue takut ditanya-tanyain gitu kan. Hilang itu sosoknya? Iya, sosoknya. Jadi kan gue kebetulan kan ada di depannya swiper gitu kan. Gue lagi begini, nge-vape, terus gue lihat begitu, gue merinding kan. Gue langsung gemeteran gitu kan. Nah, ada kali gue ngelihat itu, gue nggak kan biasanya kan orang langsung gitu kan. Nah, gue nggak tahu kenapa, gue tetap fokus ke dia gitu kan. Gue nggak tahu kenapa itu ya. Ya refleksnya gue nggak bisa. Jadi gue jelas banget. Kayak fokus berarti gitu ya? Kayak fokus gitu. Jadi dia tuh, gue nggak bisa bilang gede atau enggak ya, karena memang jauh pandangnya. Kurang lebih sekitar 30 meteran, karena pohonnya lumayan jauh di punggungan gini Bang. Gitu, dia ada di sini, dan gue di sini, gitu di batang begini gitu kan. Kurang lebih sekitar 30 detik lah. Gue langsung, astagfirullahaladzim, gue ngeliat teman gue yang sebelah kiri sama gue yang sebelah kanan gitu kan. Dia juga tatapannya kosong gitu Bang. Begini aja diem. Ditepak sama Mas Jupiter. Mas Priyo kenapa? Gitu kan. Tetap fokus. Nggak boleh hilang kesadaran gitu ya? Hilang kesadaran atau hilang pandangan lah. Lupa dia ngomong apa. Pokoknya saya ditepak. Karena mungkin saya setengah sadar ya. Jadi dia ngomong apa sih nggak tahu. Pokoknya dia ditepak gitu kan. Terus dia bilang, Mas Priyo. Gitu kan. Oke. Gue sadar tuh Bang langsung. Astagfirullahaladzim. Ya kan. Mas. Gimana Mas? Ya Mas Priyo kenapa? Gitu kan. Udah. Tetap fokus Mas, jangan sampai hilang pandangan gitu kan, atau mikirin sesuatu, tetap aja udah dia nggak ngomong sepanjang itu, tapi intinya dia bilangnya tuh nggak boleh hilang kesadaran sama tetap positif. Di situ gue juga mau bilang sama teman-teman gue itu juga ya mungkin ya itu Bang ya, pada kayak mungkin sakit ya gitu ya, atau pada kelelahan ya gitu ya kan. Itu sebelum pos 4 kejadiannya itu jam 3:30 deh kalau nggak salah. 3:30 lah. Gitu. Itu berarti kan dari jam 2 sampai ke jam 3:30 itu ada 1,5 jam tuh lumayan jauh tuh Bang, memang jalan tuh Bang tuh.
gitu. Karena kan kita pelan-pelan juga, ada perempuan juga. Nah, perempuannya itu baru pertama kali naik gunung, adanya teman gue itu. Jadi dia nggak tahu apa-apa, ya udah ikut-ikut aja gitu kan. Oke, lanjut cerita. Gue di situ udah, jujur gue drop, badan gue drop dan gue sedikit kayak mental gue kena lah gitu. Gila bang, gue ngelihat sosok kayak gitu, jujur ya. Gue ngelihat sosok yang bener-bener kayak jelas itu baru pertama kali di Gunung Selamat. Sebelumnya mungkin pernah gitu ya, tapi cuman sekelibetan aja gitu. Itu juga palingan di deket-deket rumah atau di sekitaran-sekitaran penduduk, nggak sampai di gunung gitu. Oke, gue jadi drop. Terus gue bilang, Mas Adi jalan lagi yuk. Udah nggak enak nih hawanya nih. Lu aman yuk, aman mas. Ya udah jalan lagi. Jalan lagi gue bang. Jalan lagi gue di situ. Tetap Mas Jupiter di belakang, dia juga notice dia lagi ngapain karena mungkin gue lagi drop dan gue lagi kayak mental gue juga kena gitu kan. Gue bingung, ya udahlah gue jalan aja kan, jalan terus dari 3:30 itu gue jalan bang, jalan lagi bang. Cuman lebih atau kurangnya gue nggak tahu, pokoknya itu 3:30 gitu kan. Gitu gue jalan lagi. Nah, gue jalan lagi sampai sebelum pos 4. Sebelum pos 4 di situ gua nembak. Kalau bahasa halusnya muntah. Iya. Ya kan? Muntah di situ gua. Wah, kan. Gua makin drop lagi aja nih gitu kan. Terus gua dikasih madu, dikasih minum sama teman-teman gua. Gitu kan. Terus Mas Jupiter ke gua lagi. Gitu kan. Mas Rio, hati-hati lagi ya di depannya gitu kan. Tetap aja siap, harus kuat gitu di depan. Maksudnya di depan itu mungkin maksudnya di depan gua trek maksudnya di perjalanan gua ke depannya ini mungkin gua harus lebih kuat kali ya bang ya. Padahal gua udah mental gua udah kena, guanya juga udah sakit. Jujur gua kalau naik gunung itu nggak pernah sakit, baru di Selamat doang sakit. Iya, makanya gua juga ini kenapa padahal gue aman-aman aja gitu kan. Gitu. Terus Mas Jupiter juga datang ke temen gue itu yang perempuan gitu kan. Mbaknya juga harus hati-hati ya gitu ya. Harus hati-hati ya, fokus ya. Pokoknya nggak boleh bengong gitu, nggak boleh jauh dari kakaknya atau dari teman-teman kita gitu kan. Ya udah. Dia juga lagi drop juga sama bang. Yang di situ yang muntah juga bukan gua aja sih, ada beberapa gitu. Kadang-kadang kan emang pokoknya udaranya di situ aneh banget bang, dan nggak ada pendaki bang. Gua nggak tahu kenapa, padahal di bawah ada pendaki pas lagi gua naik. Iya. Begitu gua jalan kok nggak ada yang lewat satupun gitu. Bahkan gua buat foto-foto aja enak banget nih, kagak ada orang gitu kan. Sampai ada satu momen di mana gue foto di pohon tumbang besar gitu, bang, bareng-bareng gitu. Handphone gue taruh di seberang, gue foto di sini. Iya. Itu pakai timer ya? Pakai timer. Jadi orang itu bener-bener nggak ada bang. Gue juga bingung bang. Biasanya kan kalau di gunung itu selalu ada orang gitu kan, lalu lalang gitu. Ini nggak ada gitu kan. Gue juga bingung dan udaranya lembab. Jadi kalau misalnya lu pernah ke Gunung Salak, gue pernah kebetulan ke Gunung Salak, itu lembabnya kayak gitu. Lembabnya kayak salak, cuman ini rada lebih gerah dikit. Oke, akhirnya gue di situ di abis asar itu gue jalan lagi, abis asar gue jalan lagi sampai mau masuk ke pos 4 ya. Pos 4 itu setahu gue pos Samarantu ya bang ya. Itu kurang lebih sekitar jam mau 4:30 lah bang. Mau 4:30. Itu di situ, jadi kan di Samarantu ya, gue nggak tahu sekarang ya, tapi dulu itu ada 2 pohon besar. Ada 2 pohon besar. Nah, itu gue sebelum masuk itu udaranya semakin gak enak gitu kan. Jadi gue jalan ini bang, sama teman-teman gue, bahkan sama Mas Jupiter kan, disuruh deket-deketan. Gak boleh jauh-jauhan gitu kan. Karena kalau misalnya jauh, gue takutnya ada yang drop atau gimana, kita nggak tahu. Jadi jaraknya cuman kayak 2 meteran lah. Gue sama temen gue di sini 2 meteran gitu jalannya. Paling jauh tuh.
Nah, pas lagi mau masuk ke apa sih pohon besar itu, si Mas Jupiter bilang, "Oke, Mas baca doa dulu yuk sebelum kita mau masuk pos 4 gitu kan." Karena baca doa itu kan memang dianjurkan gitu kan. Ya, gua nggak tahu nih si Mas Jupiter ini, gua nggak tahu kenapa emang dia selalu bilang hal-hal yang menurut gue positif ya. Menurut gue positif, menurut gue itu kayak dia itu emang bener-bener nggak jahat gitu. Karena kebetulan kita juga baik sama dia nggak bawa makanan, kita kasih gitu kan. Nah, kita baca doa bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan bang, bus. Begitu kita ngelewat itu si pohon bang, itu langsung kayak ada angin yang nabrak bang. Kan pohon 2 nih bang, ya paling jaraknya segini doang nih bang, ini badan gue lah ya. Dia segini doang nih bang, 2 pohon nih bang. Begitu gue masuk, dar, ya kan, kayak angin nabrak gimana sih bang? Ya kan, das, gila bang, itu kayak suasana itu kayak misalnya lu mau masuk di waktu maghrib. Jadi kayak orange gitu warnanya, orange omo gelap, warna maksudnya kayak cahayanya ya. Itu ada angin nabrak kita, bret. Ini gue baru naik gunung pertama kali. Maksud gue ini gue baru ngerasain naik gunung di Slamet kok beda dari yang lain gitu. Gue nggak berani bilang sama teman-teman gue juga sama yang lain gitu kan. Pokoknya dak gitu kan. Pokoknya mungkin ya. Nah, pas lagi sampai pos 4 itu bener-bener hening. Gue habis dari pohon itu, gue stay di situ tuh. Itu soalnya sudah mau mendekati maghrib ya mungkin ya. Cuman belum maghrib gitu kan. Gue stay di situ bang. Gue nge-vape lagi gitu kan. Gue juga udah mulai drop gitu kan. Jadi ada kayak batu besar gitu. Bukan semacam batu dan ada pohon-pohonnya, tumbuhan gitu. Gue duduk di situ bang. Duduk gue begini gitu kan. Sambil gue megang vape gue. Karena kan gue nge-vape terus kan. Gue ngeliat ke atas, gue ngeliat sosok yang tadi gue sebelum di pos 4. Yang di jurang itu? Iya. Yang di atas pohon gitu kan. Itu suasananya bang, sama kayak yang di sebelum pos 4 tadi. Jadi di pohon itu, pohon besar itu, batang itu sama, kok bisa sama lagi bang? Padahal gue udah ngelewatin itu kan. Gue training lagi di situ. Gue nggak bisa ngutarainnya sampai kayak apa ya. Itu jujur gue di situ kayak gue udah nggak kuat nih. Gue pengen balik nih. Pengen balik. Gimana ya teman-teman gue ya, mau nggak ya gitu kan. Nah ada momen dimana temen gue juga kayak ngerasa, lu ada niatan mau turun gak sih? Sempet berpikiran kayak gitu. Iya. Ada yang mau turun gak sih? Terus yang lain bilang, nggak ada lah, lanjut aja lah. Sayang udah sampai sini, gitu bang. Jadi suasananya pada saat itu kayak gimana ya, kayak benar-benar sunyi. Bahkan suara angin aja nggak ada bang. Suara siu itu udah nggak ada, gitu kan. Jadi ya udah hening aja dan cuman ada kita berdelapan ya, gitu kan. Terus Mas Jupiter juga datang ke kita. Kalau mau pulang mendingan besok, jangan hari ini. Sekarang tetap aja jalan aja. Kalau nggak, kita bangun tenda di sini. Tapi temen gue itu bilang nggak, kita nggak mau ngecamp di sini karena di sini tempatnya sempit, gitu kan. Kita mau ngecamp di pos 5. Kira jalan tuh pos 5 tuh ya? Kira gue jalan lagi. Itu kalau nggak salah, gue cuma berhenti sekitar 15 menit. Itu begitu gue ngeliat sosok itu, gue nge-vape, gue langsung alihin pandangan gue gitu kan. Baru tuh ngobrol-ngobrol gitu bang. Itu kejadiannya. Gue juga udah sebenarnya pengen banget turun gitu kan. Karena si Mas Jupiter itu bilang, udah jalan lagi aja, kita nge-camp di sini dulu aja. Yang penting bareng-bareng gitu kan. Jangan sampai kepisah. Gue jalan lagi bang, itu gue istirahat cuma sekitar 5 menit. Gue jalan lagi cepet-cepet itu kali. Walaupun badan gue drop, gue cepet-cepet gitu bang.
Itu kayak misalnya angin nggak ada bang, tapi banyak suara gitu kan. Ya ada suara binatang, ada suara pohon gitu gesekan, padahal nggak ada angin. Kan kalau misal ada pohon gesekan kan bunyi gitu kan. Ini nggak ada, padahal suaranya ada gitu kan. Gitu. Terus kayak ada suara-suara yang kayak orang teriak gitu kan. Gitu. Ya udahlah, bodo amat lah. Gue jalan terus bang. Gue jalan terus itu sekitar sampai di pos 5 itu sekitar jam 7 malam. Pos 5. Jadi pos 5 itu gue naik ada satu gubuk di depan gitu kan. Nah di gubuk itu dia ada jalan ke arah kanan gitu kan. Nah gue ambil satu space, ya kurang lebih sekitar 3 tenda masih bisa lah. Cuman yang pojok ini dia rada ke jurang dikit gitu kan. Kita bangun tenda di situ bang. Itu malam bang. Gitu. Itu jadi kayak bener-bener lu cuma naik, ya udah lu aja gitu. Nggak ada orang lain gitu. Tapi kan. di pos 5 rame, nggak ada pendaki lain? Awalnya nggak ada bang. Oh, oke. Pas lu sampai itu berarti nggak ada? Nggak ada. Jadi gue mau di mana aja terserah gue. Karena deket gubuk itu atau deket shelter itu ada space yang lumayan gede, besar. Jadi gue dari situ, gue ke kanan. Oke, nah gue bangun tenda di situ sama teman-teman gue. Nah kebetulan gue bawa tenda, satu lagi Mas Jupiter. Mas Jupiter itu dia bawa tenda loreng, kapasitasnya mungkin sekitar 2 orang gitu kan. Dan dia gak bawa makanan gitu kan. Jadi paling pojok itu tenda gua, tengahnya itu tenda teman gue yang sama adenya. Yang dekat gubuk itu tendanya si Mas Jupiter itu. Oke, kita bangun tenda di situ. Nah, pas lagi bangun tenda itu juga lumayan berat sih. Kayak misalnya, lu bangun tenda nih bang, tapi kayak lu tuh ogah bangun tenda. Kayak males. Males banget. Biasanya kan kalau bangun tenda kita udah sampai tempat bangun tenda itu atau tempat camp gitu kan. Kita kan pengen buru-buru nih bang. Ini males banget gitu kan. Males banget, kayak badannya berat banget, tapi mau nggak mau kita tetap bangunin tenda. Kita bangun tenda, kita udah bangun tuh, tendanya kita rapihin segala macam, kita masak. Nah, begitu kita masak, Mas Jupiter kita ajak makan. Ya. Mas, ayo mas makan dulu mas, gitu kan. Nah pada saat kita makan gitu, terus Mas Jupiter bilang, Mas nanti malam ada 1 orang yang begadang ya, jangan tidur semua gitu. Itu apa sebabnya, Bang? Gua nggak tahu. Lu aja kagak tahu apalagi gua gitu kan, Bang. Gua aja nggak tahu apalagi lu gitu kan. Gua nggak tahu gitu. Dia sebabnya apa gitu. Mas, kita kan lagi capek, maksud 1 orang harus berjaga gitu kan. Emang kenapa Mas gitu? Mas nggak apa-apa. Nanti malam ini cukup berat gitu kan. Mas, kalau ngomong yang bener dong mas, hati-hati mas gitu. Ini gunung nih, saya ngeri nih gitu kan. Karena kan kita jauh dari rumah gitu kan. Oke. Gitu, iya mas gimana gitu kan. Nah, Mas Jupiter itu ya, karakternya sedikit diem, sedikit misterius, dan gak banyak ngomong. Kalau diajak ngomong, kalau nggak diajak ngomong, dia nggak ngomong. Kayak misalnya, mas aus nggak? Dia bilang enggak, udah sebatas itu aja. Oke, gue di situ coba cairin suasana gitu kan. Udah nih, udah mateng nih masakannya, yuk kita makan yuk gitu kan. Nah, pada malam itu kan karena udah pada capek, masaknya Indomie ya. Kan kalau di tahun-tahun segitu kan, mungkin kalau kelompok gue doang kali ya. Kalau kelompok lain gue nggak tahu gitu kan. Makannya mungkin enak. Kalau gue cuma Indomie, Bang. Iya. Yang simpel aja ya. Yang simpel aja karena emang udah capek gitu kan. Gue masak Indomie gitu kan, ya udah. Selesai dia udah mateng Indominya, gua kasih, kita makan gitu kan bang. Itu sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam. Dari gue nyampe pos 5 itu sekitar jam 7-an gitu kan. Jam 7-an. Nah, jam setengah 8-nya itu kan gue masak, bangun tenda segala macam. Oke, kita istirahatnya itu sekitar jam 8 malam sambil ngobrol-ngobrol segala macam. Itu benar-benar sunyi, Bang. Sunyi, sepi. Sunyi, maksudnya sunyinya itu gimana ya? Nggak
bukan hening gitu kan. Sunyinya itu ya benar-benar nggak ada suara sama sekali gitu kan. Kalau hening kan mungkin masih ada bocoran-bocoran suara gitu, kayak udah begini aja gitu kan. Oke, terus Mas Jupiter itu udah habis dia makan gitu kan. Gue bingungnya dia tuh pendaki bareng gitu, tapi dia nggak bawa makan gitu kan, kita bingung. Udah akhirnya kita kasih makan, dia makan, udah selesai, kita istirahat. Gue istirahat bang. Gue itu di tenda 4 orang, sama keril-kerilnya gitu kan. Gue kan istirahat nih, istirahat gue sekitar jam 8. Itu bang, salahnya tuh pada tidur semua bang. Kagak ada yang standby atau nggak ada yang jaga gitu kan. Itu tidur semua bang. Jam gua itu mati. Nggak tahu kenapa mati ya. Tengah malam itu ada kayak suara aungan ya bang. Kayak gitu kan, kayak gitu kan. Tengah malam bang. Gue nggak tahu jam berapa karena jam gue mati, dan gue salahnya sih nggak ngelihat handphone atau nggak ngelihat temen gue gitu kan. Itu gue bangun bang, gue nggak tahu jam berapa, pokoknya mungkin menurut gue sih jamnya itu sekitar jam 11 atau jam 12 lah gitu. Itu ada suara aungan gitu, terus ada gitu bang. Itu gue langsung merinding bang, gue langsung bangun kan, maksudnya melek nih. Gue langsung pura-pura merem lagi aja gitu kan, gue takut gitu kan. Terus gue geser-geser temen gue juga gak ada yang gerak. Nggak ada yang bangun? Nggak ada yang bangun gitu ya. Gue gak tahu ya, dia denger apa enggak gitu kan, dia ngerasa apa enggak gitu. Gue diem aja bang. Temen gue diem aja bang. Gue juga kayak takut kan, gue juga gak berani bangun gitu kan. Tiba-tiba gue bangun depan muka gue kan. Karena gue ngeliat yang tadi tuh gue trauma. Ini ada satu sosok itu kayak ngikutin kita. Dari gua sebelum sampai pos 4 sampai gua ketemu pos 4 itu belum ngikutin kita gitu kan. Gua akhirnya coba buat merem lagi, susah banget. Iya itu ada mungkin sekitar setengah jam gitu, kayak sampai mata gua pegel banget gitu kan. Gua coba buat tidur. Nah, gua nggak tahu jam berapa, tiba-tiba itu tenda gua itu yang tadinya tegak berdiri itu sampai ke kepala gua bang. Jadi tendanya udah melihat begini bang, kan tenda nih. Dia melihat begini bang. Kayak ada bindis. Iya. Itu apa yang bindis? Sampai ke kepala gue. Tiban pohon apa gimana bang? Gue nggak tahu bang. Jadi pas lagi sampai ke kepala gue begini gitu kan, kami nyentuh gue gitu kan. Gue langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Gue astagfirullahaladzim itu gue kayak ngomong gitu kan, kayak bener-bener ngomong. Gue kirain mah ada apa gitu kan, astagfirullahaladzim. Gue langsung tidur lagi gitu bang. Anjrit gitu kan, sorry. Gimana nih ya kan. Terus temen gue juga bangun gitu kan, ngucapin gitu kan. Nah, habis itu ya kan, itu si tenda itu kayak ngebalik lagi itu. Sampai situ gue nggak bisa tidur sampai gue dapet badai di malamnya. Jadi begitu tiba-tiba nih hujan gitu kan, habis itu naik lagi hujan turun deras banget sederes-deresnya hujan gitu. Tenda gua aja itu padahal ada kita berempat itu kayak mau hanyut bang gitu kan. Gua takutnya ke jurang gitu kan. Akhirnya gua bangunin semua teman-teman gua. Woi bangun. Gila, ini selamatin gitu kan. Wah iya. Gua pada heboh gitu kan. Wah gitu kan. Nah, itu gua nggak berani keluar ya. Gue nggak berani keluar karena yang tadi kan gue udah kayak ada suara. Terus yang kedua itu tenda gue melewat. Iya. Kan mungkin kalau tenda melewat gitu kan. Nggak masuk akal banget sih bang. Nggak masuk akal ya bang ya. Iya. Jadi frame kalau misalnya ditekuk sampai titiknya, sampai ke bawah banget, sampai ultimate dan sesering gitu kan misalnya, sampai ke bawah banget pasti patah dong bang. Ini tenda gue nggak patah. Nggak patah. Tapi lu nggak sempet ngeliat ke atas buat ngeliat itu ada apa di atas itu? Enggak. Gelap gulita gitu bang, lampunya mati kan. Jadi gue pas lagi gue langsung begini, astagfirullahaladzim gitu kan. Gue langsung takut tuh gue situ.
hujan badai, itu tenda gue mau hanyut. Akhirnya gue nggak tidur semalaman bang. Gue nggak tidur. Gue nggak, itu kalau nggak salah itu mau subuh. Mau subuh. Jadi gue summitnya lebih cepat gitu. Kayak misalnya jam-jam 3 lah gue bangun gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Gue berempat nih. Keluar yuk semua yuk. Kita bangunin yang lain gitu kan. Ya udah, kita bangunin ke yang lain. Kita bangunin. Temen gue yang bertiga, gue bangunin, Mas Jupiter, Mas, ayo Mas, kita muncak. Karena gue puncak selamat waktu itu jam 3. Summitnya Jam 3. Gitu kan. Ya udah, akhirnya kita makan. Kita prepare sampai jam 3:30 lah. Baru kita mau muncak gitu kan. Nah, jadi pas lagi gue mau muncak bang, gue ngeliat tenda ada di sebelah kiri gue. Ada di sebelah kiri gue. Jadi misalnya kan kayak gue ada pondok ya, atau ada gubuk. Kan gue sebelah kanan, dia sebelah kirinya gitu. Ada satu tenda. Gitu kan. Tapi dia nggak keluar, atau emang dia nggak mau muncak gitu kan. Bodo amat lah. Gue jalan bang gitu kan. Nah pas lagi gue mau jalan nih, mau doa, Mas. Mas ini bener-bener harus bareng-bareng ya, nggak boleh misah ya. Mas nggak boleh mencar, Mas nggak boleh sampai nggak fokus gitu kan. itu kata Mas Jupiter. Kata Mas Jupiter. Iya, karena gue juga belum tahu ya bang ya. Maksudnya kok memang selamat sesepi itu ya gitu kan. Sampai gue cuman gue doang gitu yang naik bang. Cuman gue doang yang naik gitu kan. Gue prepare segala macam, Mas Jupiter bilang begitu kan, gue jadi merinding gitu kan. Nah, soalnya di kedepannya nanti ini berat banget gitu. Justru di sini kita harus benar-benar bareng-bareng gitu kan. Gitu pokoknya nggak boleh sampai ninggalin gitu kan. Oke. Gua jalan 3:30. Dari pos 5. Gua jalan itu udaranya masih tetap sama. Nggak ada perubahan, tetap lembab gitu kan. Nggak ada perubahan, tapi gue tetap bawa jaket gitu. Gue jalan gitu kan. Ada di mana gue ngeliat ke belakang nih bang ya. Gue ngeliat ke belakang nih. Kayak misalnya gue ngeliat si swiper gitu kan. Gue ngeliat begini. Kok dia sendirian gitu kan. Si swiper gue. Kok sendirian gitu kan. Gue jalan lagi ke depan, terus gue pelan-pelan gue bilang begitu, Mas Jupiter mana nih? Lihat ke belakang, ya ada lagi. Ya Mas, gitu. Udah Mas, jalan lagi aja Mas, nggak apa-apa. Tapi gitu. Jupiternya pakai headlamp nggak? Enggak. Iya, orang dia cuma bawa ransel, pakai sepatu gitu kan, pakai jaket. Yang bawa headlamp kita semua, dia nggak bawa helm. Jadi dia dari belakang cuma ngeliatin doang gitu kan. Tapi jadi ikut summit juga? Ikut summit. Oke, iya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya gue ngeliat ke belakang, gue pakai headlamp nih bang. Kelihatan Kan dong? kelihatan dong. Iya. Ini nggak ada. Tapi pas lagi gue jalan pelan, terus gue bilang kan gue bilangnya begini, Mas, belakang aman nggak? Aman. Gitu. Mas Jupiter gimana? Mas Jupiter, dia nengok belakang, ini ada gitu kan. Tadi gue ngeliat gak ada siapa-siapa bang. Cuma sweeper doang berarti ya? Cuma sweeper doang. Itu di sebelum pos 6. Akhirnya gue di situ mulai mikir negatif gitu kan. Ini sebenarnya gue sama siapa gitu kan. Gue sama siapa. Ini bener nuntun gue atau enggak gitu bang. Akhirnya gue tetap jalan gitu kan. Tetap jalan di pos 6 itu gue sampai itu kurang lebih sekitar 1 jam lah. 1 jam, berarti kan jam 4:30 ya. Jam 4:30 gue sampai situ. Gue break gitu kan. Itu masih normal lah. Nggak ada apa-apa lah. Masih normal. Maksudnya masih aman-aman aja. Tapi gue tetap mikir kalau gue itu mulai kayak mental gue tuh kayak kena ya gitu. Kayak kok aneh banget rasanya, kok nggak enak banget, nggak nyaman banget gitu kan. Akhirnya kita break segitu 5 menit kita jalan lagi, gue tetep
Pas lagi gua jalan mau ke pos 7, gua ngeliat ke belakang lagi, itu nggak ada lagi bang. Si Jupiter Nggak ada lagi. Nggak ada lagi kan, karena gua emang udah gimana ya, gua udah mulai, mental gua juga udah kena gitu kan. Gua nggak bilang apa-apa lagi lah, bodo amat lah, gimana caranya ini gue muncak gitu kan. Terus gue turun, gue balik gitu. Gue jalan di situ, sampai pos 7. Nah, di pos 7 itu jadi ada semacam warung ya. Kalau kita misalnya lihat ke atas itu, gue udah ngeliat ada warung nih gitu. Tapi nggak ada yang jualan gitu, udah rusak, pokoknya warungnya udah rusak banget gitu. Pas lagi sampai atas, gue naik gitu ya kan, naik ke pos 7 kan, kalau nggak salah ngerangkak gitu ya, kalau nggak salah pos 7 itu sedikit begini lah, tinggi lah gitu. Itu angin kayak angin yang nabrak gue di pos 4 itu berasa lagi, dak gitu kan. Gue ngerasa das, gimana sih kalau lu ditabrak angin udah kenceng gitu bang. Anginnya itu nggak angin dingin bang, anginnya itu kayak anget gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, nah di pos 7 itu gue ngerasain angin yang sama bang. Kayak di pos 4 ya? Kayak di pos 4 itu. Gila, gue 2 kali bang. Gue ngerasain hal yang sama. Anginnya itu bener kayak anget ya. Ya gue nggak tahu lah ya. Mungkin kalau di gunung ada orang yang ngerasain dapat apa sih tabrakan angin yang rada anget gitu ya, rasanya kayak apa ya begitulah. Tahu lu lagi di mana gitu dapat tabrakan angin yang rada anget gitu, rada aneh gitu kan bang ya. Di situ gue muntah bang. Gue muntah lagi. Maksudnya gue belum pernah sakit gue semenjak gue naik gunung gitu kan. Dari gue pertama sampai gue ke Selamat gitu kan, gue belum pernah muntah. Di situ gue muntah gitu kan. Itu kalau nggak salah sekitar azan subuh lah, atau kurang atau lebih gitu, azan subuh lebih lah. Pokoknya mau menjelang jam-jam 5 lah. Gitu. Gila, gue duduk di situ, mata gue kunang-kunang. Itu gue kayak misalnya gini bang, lu lagi ada di tempat yang lu belum pernah kemana-mana, atau lu belum pernah kayak ngerasa itu ada tempat begitu gitu kan. Itu jadi pas lagi gue dapet tabrakan gitu, gue muntah kan, gue pasti otomatis gue langsung duduk, jebret. Gue langsung duduk, itu suasananya beda. Suasananya beda ini kayak misalnya lu kayak nggak di gunung. Lu kayak misalnya lagi ada di gimana ya? Halaman atau tanah luas yang banyak pohon-pohon kecilnya gitu kan. Gitu. Terus yang tadinya itu kayak mungkin kan kalau di bawah gitu kan ada jurangnya gitu ya. Itu jurangnya tuh kayak biasa aja gitu, jadi begini doang. Padahal itu dalam ya? Padahal dalam itu kan gitu. Gua langsung didatangin Mas Jupiter itu gitu kan. Gua ditepak lagi. Mas Priyo, sadar. Gue langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Gue langsung nyebut gitu bang. Gue langsung nyebut. Woi, gue ngeliat teman-teman gue juga gitu. Teman-teman gue sama, pandangannya juga, maksudnya masih kosong gitu kan. Masih kayak lu kayak nggak ngerasa kalau lu tuh lagi ada di gunung gitu kan. Tepakin gitu kan, pak. Yang lain juga gitu kan. Fokus. Udah jangan sampai lu kehilangan kesadaran bang. Di pos 7 itu. Jadi pos 7 tuh naik ke atas lewat dikit ya. Lewat dikit. Oke. Nah, pas lagi gua disadarin sama Mas Jupiter itu normal lagi, Bang. Normal kayak misalnya gua lagi ada di gunung itu. Wah, jurang yang tadi nih. Apa gubuk yang tadi nih? Oh, masih ada gitu kan. Astagfirullahaladzim, dalam hati gua gitu kan. Gua langsung pegang temen gua, itu namanya Mas Eno deh. Kalau nggak salah depan gua namanya Mas Eno. Gua langsung pegang kenceng gini. Mas Eno, lu aman kan? Iya, aman gua gitu kan. Dia samping kayak panik juga gitu kan. Dalam hati kan kalau dia panik kan otomatis kan wah dia ngerasa juga nih atau gimana nih kan gua. Terus gue bilang dong sama leader gue juga sama kayak gitu kan. Sama adiknya juga gitu kan. Nah, adiknya juga sama kondisinya kayak gue bang, muntah juga gitu kan. Dia juga nggak kuat juga, pucet juga gitu.
dia juga sama bengong gitu kan. Jadi gue ngeliat sama teman-teman gue itu sama, mirip-mirip. Akhirnya gue bilang sama semuanya, gimana nih? Terus gue bilang, Mas Jupiter, Mas, gimana Mas? Udah jalan aja, jalan. Ayo, jalan cepet. Kita harus nyampe subuh. Nyampe pas lagi matahari terbit langsung turun. Jangan kelamaan di atas. Emang kenapa Mas? Bahaya kalau kelamaan di puncak. Selamat. Oke, akhirnya gue udah mulai baca doa nih. Gue mulai kayak istighfar gitu kan sama teman-teman gue. Gue pegangan Bang naik ya Bang. Jadi gue pegangan gitu, gue pegang bajunya dia gitu kan. Kalau naik, kalau misalnya jauh gue cepet-cepet ngejar dia gitu kan. Gue nggak lagi ngeliat belakang. Yang penting teman gue ada suaranya aja gitu kan. Ada suaranya, tapak kakinya gitu. Gue tetap naik. Nah, gue naik sampai pos 8. Sampai pos 8 itu aman sih Bang. Nah, begitu sampai pos 9 gitu kan, sampai pos 9 itu, jadi di pos 9 itu gua naik itu kayak ada satu kotak batu nisan gitu. Oke, in memorial gitu. Betul nggak sih? Kalau dulu tuh ada, kalau sekarang gua nggak tahu ada apa nggak ya. Masih ada sampai sekarang ya. Nah, begitu gua sampai di situ Bang, ya kan, itu teman gua juga pandangannya kan kosong gitu ya. Pandangan kosong gitu, yang tadinya kayak misalnya istirahat kan ngerokok pas segala macam, itu enggak. Itu jadi lu kayak cuman udah diem aja gitu kan. Itu kan di situ gue kayak ngerasa waduh, aneh banget gitu. Mas gimana nih Mas? Gue langsung ke belakang kan ke teman gue, namanya gue lupa namanya karena gue baru pertama kali itu gue ketemu dia, dan itu temannya Mas Adi juga gitu kan. Terus gue bilang, Mas gimana Mas? Dia diem aja tuh. Terus gue lagi nanya lagi ke Mas Jupiter gimana Mas Jupiter? Udah jalan lagi aja. Nah, di pos 9 gue nggak istirahat, gue jalan. Itu jam 6 pagi itu. Pada saat itu masih sedikit gelap tapi belum begitu terang. Gimana sih, kayak mau menjelang pagi gitu ya. Gitu masih. Gue jalan Bang. Itu cerah nih Bang. Cerahnya ini cuman Gunung Slamet itu menurut gue itu nggak tahu kenapa ya, itu nggak dingin Bang. Pada saat itu nggak dingin gitu kan. Jadi gue kayak pakai kaos biasa, terus jaket gue masukin ke daypack gitu. Ya udah gue jalan gitu kan. Jalan sampai gue mau ke puncak. Misalnya sekitar 30 menit lagi lah puncak gitu kan. Itu yang tadinya terang tiba-tiba gelap. Gelapnya itu kayak, kalau gue gambarkan itu kayak sore mau menjelang malam. Kan kalau pagi itu rada beda ya. Kalau malam kan makin cerah ya. Ini makin gelap. Pas gue mau ke puncaknya, itu kabut bener-bener tebel banget. Tebel, jarak pandang lo cuma 2 meter paling. 2-3 meter gitu kan. Itu bener-bener tebel banget gitu kan. Mas ini udah gelap nih gitu kan. Banyak kabut nih, gimana nih? Gitu kan. Terus Mas Jupiter bilang, udah turun. Turun aja kita turun gitu kan. Jangan dilanjutin, turun aja gitu kan. Nah cuman temen-temen gua itu dia tetap mau sampai puncak gitu kan. Karena kan sayang udah sampai sini. Udah sedikit lagi Bang. Ya paling 30 menit gak nyampe gitu kan. Ya udah, akhirnya udah daripada masih kenapa-kenapa, mendingan turun aja udah gitu kan. Sambil kenceng gitu ngomongnya gitu kan. Itu gelap Bang. Gelapnya itu kayak sore menjelang malam. Kabut deket banget, jaraknya itu sekitar 2-3 meter. Akhirnya pertimbangan kita matang, kita jalan. Ayo udah jalan aja. Nah di situ kalau dari raut mukanya sih Mas Jupiter kayak semacam kesel gitu kayak kan. Kecewa ya? Kayak kecewa gitu kan. Di situ dia udah, ya udah kalau gitu saya mau duluan aja. Saya nggak mau nemenin lagi. Gitu Bang. Nggak mau nemenin lagi sampai situ kan. Loh, Mas jangan gitu Mas, ini gimana nih gitu kan. Udah naik aja Mas. Ya udah saya naik, tapi kalau kenapa saya nggak tanggung jawab gitu kan. Kok nggak tanggung jawab ya, maksudnya apa nggak tanggung jawab gitu kan. Ya udahlah kalau kita bareng-bareng gitu kan. Ya udah tetap jalan gua Bang. Sampai jam 6 pagi
jam 6 pagi gua itu belum nyampe puncak, Bang. Jadi kalau di Selamat dulu ya, pas di pendakian gua 2016, itu kalau mau ke arah puncak itu ada batu besar. Batu besarnya itu yang dia menjulang ke sini gitu kan. Begini. Itu jam 6 pagi. Itu kan udah mulai gelap, kabutnya tebel, itu badai, Bang. Badai. Jadi badai sebadai-badainya. Gua itu jadi pas lagi udah mau nyampe itu udah gerimis. Nah, begitu gua mau nyampe si batu itu udah mulai deres. Gua sampai batu, badai, Bang. Dan itu pada saat itu nggak ada pendaki. Cuma rombongan lo aja tuh. Rombongan gua aja. Cuma rombongan gua aja gitu kan. Oke. Jadi, Bang, hujan badai, angin kenceng gitu, tapi nggak dingin, Bang. Nggak dingin, hujan badai, anginnya kenceng. Itu batu itu kan maksudnya nggak begini banget, cuman lumayan lah setengah badan buat nutupin kita dari badai gitu kan. Itu kita di situ benar-benar udah bengong, Bang. Bengong gitu karena hujan gitu ya. Tadinya mau foto-foto ya mungkin gitu kan, mau ngabadiin pendakian kita gitu. Itu nggak bisa karena badai dan jarak pandang cuman 2 meter. Gua stay, Bang, di situ, Bang. Stay di batu itu cukup lama. Dari jam 6 pagi lah sampai jam 11 siang. Sampai jam 11 siang? Jam 11 siang. Karena jadi ada momen di mana gua tuh pengen turun. Teman-teman gua pengen turun. Udah turun aja kan. Turun aja lah, ngapain kita di sini? Kalau kita di sini malah kita hipo, malah kita kedinginan, kita sakit gitu kan. Tapi kita dilarang. Jangan, Mas, jangan turun dulu, kata Mas Jupiter. Jangan turun dulu. Stay di sini, jangan turun dulu. Jangan sampai nanti malah mencar turunnya. Kan gue jadi bingung, Bang, gitu. Di sisi lain, guanya udah nggak kuat. Teman-teman gua nggak kuat. Si cewek itu juga nggak kuat, gitu kan. Itu kita juga hilang, maksudnya kayak setengah sadar gitu, Bang. Rasanya setengah sadar. Jadi gimana sih, kayak misalnya kita kayak kurang tidur, terus kita jalan gitu kayak setengah sadar, ngambang gitu, Bang. Jadi rasanya itu kayak ngambang gitu kan. Kita diem aja udah di situ, begini aja gitu. Terus temen gue ada yang masak susu jahe gitu kan. Ya udah kita minum. Tapi karena udah terlalu capek atau terlalu itu ya, apa sih namanya, nggak enak badan, kita nggak habis gitu kan minumannya gitu kan. Kita diem, Bang, sampai jam 11 siang. Di puncak, Selamat sebelum puncak itu ada batu-batu itu, Bang, di situ. Mungkin gue nggak tahu ya gambaran sekarang. Ya, jadi di Selamat itu kan gue baru pertama kali ke sana dan gue sampai sekarang gue belum ke sana lagi. Jadi gue nggak tahu itu batunya itu modelnya seperti apa. Pokoknya itu ada batu lumayan besar, terus dia rada begini gitu batunya. Nah, kita di bawahnya itu. Itu kita diskusi, kita sampai kita frustasi gitu kan. Sampai ada yang bilang, gue pengen pulang gitu kan. Gue pengen pulang, gue nggak mau di sini. Gue ngapain kesini, gue ngapain di sini gitu kan. Itu termasuk ke gue juga. Ya, gue juga pengen pulang, gue ngapain di sini gitu kan. Wah, itu dramatisir banget, Bang. Terus Mas Jupiter bilang, udah, kalian nggak boleh pergi dari mana-mana. Tetap di sini sampai hujannya berhenti. Sampai hujannya itu redah lah, baru kalian pergi. Gitu. Emang kenapa, Mas? Kalau kalian pergi sekarang juga, kalian hilang. Kata Mas Jupiter gitu? Iya. Logika gue, Bang, dia bilang begitu karena kabut tebal. Puncak Selamat itu kan lebar ya. Lu bisa jalan kemana aja dan tembusnya di mana aja. Nggak lewat jalur situ lagi, nggak lewat Bambangan lagi gitu, Bang. Gitu. Kalau kalian pergi, kalian hilang. Oke, di situ gue langsung diem, Bang. Karena gue mikirnya, gimana ya, Mas kalau ngomong yang bener dong gitu kan, jangan bikin kita takut gitu. Maksud sampai segitunya? Iya. Kalau memang kalian mau, silakan. Saya nggak mau bantuin. Saya sudah capek ngebantuin.
saya udah capek ngebantuin kalian. Kalau kalian emang mau turun ya udah silakan turun aja. Setelah ini saya pergi. Gue merinding nih bang. Kata-katanya begitu. Sampai sekarang gue nggak berani gue naik Gunung Selamat lagi. Gue belum pernah naik gunung lagi sumpah demi. Gue belum naik Gunung Selamat lagi. Nggak pernah gue bang. Oke, gue lanjutin ceritanya bang ya. Itu gue di situ lama bang. Jadi gue tuh kayak misalnya gue bingung ya, gue mau ngapain gitu kan di sini gitu. Sambil gue yang cewek nangis gitu kan. Itu nggak ada pendaki bang naik bang. Nggak ada pendaki naik. Mungkin ada tapi gue nggak ngeliat gitu kan. Dan gue nggak tahu di mana gitu posisi. Pokoknya itu nggak ada orang. Gue cuman berdelapan sama Jupiter itu. Jam 11-an lah kurang lebih lah, gue lupa juga jamnya karena gue emang udah mental gue udah kena, kesehatan gue juga udah kena juga, jadi lu nggak mikir lah jam berapa gitu kan, apa gitu kan, makan apa lagi gitu bang. Hujan reda di siang itu, hujannya reda itu masih rintik-rintik ya tapi reda, kabutnya masih sama. Terus si leader bilang gini, temen gue, ini udah reda nih, ayo kita turun yuk. Daripada hujan lagi nanti gitu kan. Ya udah kalau kalian mau turun, tapi dengan satu syarat, gitu kan. Kalian harus baca doa dan kalian harus ikat badan kalian satu sama lain. Wih, gue merinding nih bang. Kata si Jupiter gitu. Iya. Jadi, gue ambil apapun yang bisa gue ikat. Jadi, oke bang, oke mas. Kalau emang itu pantangannya, kita jalanin. Gue ambil apapun itu. Jas hujannya gue ambil, gue sobek-sobek gitu kan. Gue bikin kayak tali gitu kan, gue ikat ke badan gue, bertujuh. Mas Jupiter nggak diikat. Karena di belakang dia nggak mau, udah saya jangan diikat gitu. Udah kalian aja yang diikat gitu kan. Kita ikat semuanya, pokoknya harus ada ikatan. Mau ikatan itu dimanapun, diikat. Jadi ada yang di keril belakang sini diikatnya, ada yang di tangan gitu kan. Kalau ada kakak kan, kalau teman gue yang ada kakak itu kan diikat di tangannya. Kalau gue di keril sama di celana. Kan gue ikat nih bang nih. Dari ini gue belum sampai puncak ya. Gue notice lagi ya, gue belum sampai puncak ya. Jadi sebelum puncak itu kayak ada batu melengkung gitu. Gue stay di situ lama itu dari jam 6 pagi lah kurang lebih lah. Sampai jam 11 atau jam 12. Pokoknya tengah hari bolong aja. Tengah hari bolong. Itu gue ikat satu sama lain, gue pakai lah bodo amat gue ikat lah. Pokoknya gue ikat di celana kalau nggak salah. Celana kan ada ininya tuh. Ada yang buat gesper. Ada buat gespernya gitu kan, atau yang cantolan gitu kan. Gue ikat di situ aja. Udah gue ikat semua nih bang. Gue jalan sesuai dengan lainnya gitu, sesuai dengan barisannya gitu kan. Bismillahirrohmanirrohim. Gue turun ke bawah, pelan-pelan bang. Pelan-pelan. Mas Jupiter ada nih di belakang kita kan. Nah, begitu gue mau turun lagi nih bang ya. Begitu gue mau turun nih kan. Tak jalan. Kurang lebih sekitar setengah jam lah. Pokoknya dari batas vegetasi sampai pos 9. Ya, sampai yang memorial gitu. Itu kan mulai ada tumbuh-tumbuhan lagi tuh. Itu gue jalan bang setengah jam. Sambil gue baca doa bang. Gue pelan-pelan itu bang. Gak ada pendaki lain. Udah cuman gue doang aja. Sambil gue megang tali, gue sambil megang baju gitu kan. Gue takut kemana-mana temen gue nih, karena kan gue takut nggak bareng aja nih bang, baliknya nih bang ya. Gue jalan, set. Sampai pertengahan batas si pos 9 itu. Terus tiba-tiba Mas Jupiter, Mas, saya udah selesai, saya pulang ya, gitu kan. Mas, saya udah selesai, saya duluan ya, saya pulang. Sebelum pos 9, jadi udah mau mendekati pos 9. Itu maksud selesai itu gimana? Gue nggak tahu bang, gue nggak nemu jawabannya sampai sekarang. Dia bilang nih, Mas, saya duluan ya, saya udah selesai, saya mau pulang, gitu kan. Itu gue merinding banget situ bang. Mas mau ngapain mas? Bareng-bareng kita turunnya nanti nyasar gitu. Gimana gitu kan? Gue sambil kayak ngomong teriak gitu ke teman-teman gue yang lain gitu kan. Temen gue juga sama bilang begitu. Mas nanti mas ngapain? Ini kabutnya masih tebel banget. Itu kabut bener-bener tebel banget bang. Gue sama leader gue aja itu gue nggak kelihatan.
Sama sekali demi Tuhan itu nggak kelihatan sama sekali. Karena saking tebelnya kan. Mau sampai pos 9, ya kan, mungkin ya jaraknya sekitar 100 meter lagi lah ya. Dia bilang begitu, Mas, tahan dulu Mas, jangan ninggalin kita, nanti kita malah nyasar, Mas juga nyasar gitu kan. Dia udah jalan cepet Bang, udah kan. Udah pokoknya ngomong itu, dia nggak ngomong apa-apa lagi. Langsung turun duluan berarti itu dia. Turun duluan Bang. Sampai turun duluan, ya kan kita berhenti dulu Bang, kaget ya Bang ya. Gue di situ bilang gitu kan, Astagfirullahaladzim. Ini apa? Lu nyadar nggak sih kalau Mas Jupiter ini siapa gitu kan? Kok dia mau turun duluan gitu kan? Terus dia ngasih wejangan gitu kan. Terus kadang-kadang dia juga suka nepok, nyadarin kita gitu kan. Nah di situ Bang, itu mau sampai ke pos 9 ya, mungkin sekitar 50 meter lagi gitu kan. Itu kabut hilang Bang. Kabut hilang nih. Kabut hilang. Langit terus tiba-tiba tuh cerah, tapi belum cerah Bang. Jadi kabutnya tuh kayak mulai tipis hilang. Mulai kebuka cerah tadi ya? Iya Bang. Nah, kan udah mulai cerah nih Bang. Terus teman gue bilang ke gue gitu kan, sama leader gue gitu, ada yang mau nemenin gue nggak? Lihat Mas Jupiter ke bawah. Gue takutnya dia nyasar gitu kan. Akhirnya gue sama leader, karena gue penasaran Bang, gue ngikutin sama leader gue. Sampai pos 9, ya kan, gue lari nih Bang nih. Maksudnya gue cepet lah, ya kan, namanya turunan gitu kan. Gue cepet ngejar gitu. Gue ngejar Bang. Gue ngejar gue nengok ke kiri, gue nengok ke kanan Bang. Gue ngelihat ke bawah sampai gue jalan lagi Bang. Dia nggak ada Bang sama sekali. Udah hilang aja. Dia hilang aja udah. Dia benar-benar hilang ya Bang. Maksudnya gue udah nggak nemu dia, hilang gitu ya kan. Nggak kelihatan ya. Gue sampai nggak kelihatan ya. Gue sampai diam dan gue bilang sama temen gue ini, Mas, lu ngeliat nggak Mas? Gue nggak ngeliat yo gitu kan. Gue juga nggak ngeliat Mas. Coba turun lagi dikit lagi yuk. Barangkali dia masih ada gitu kan. Kayaknya kok dia kan di belakang kita. Maksudnya dia jalannya cepet gitu kan. Gue turun lagi Bang, dikit lagi gitu kan. Nggak ada sama sekali Bang jejaknya Bang. Nggak ada sama sekali jejaknya gitu kan. Pada saat itu, nah anehnya pas lagi dia itu jalan duluan, lumayan cerah nih Bang. Kabutnya mulai hilang, kebuka. Hujannya mulai berhenti gitu kan. Udaranya Bang yang tadinya dia lembab gitu kan, kayak hangat-hangat abis hujan gitu kan. Itu dingin seketika. Jadi lu kayak dingin, gue langsung kayak kedinginan gitu kan. Gue ngobrol dulu sama teman gue, nyari-nyari ada 5 menit, gue naik lagi. Teman gue masih nunggu di atas gitu kan. Pokoknya lu jangan kemana-mana sampai gue balik lagi, kata leader gue gitu kan. Akhirnya gue naik ke atas lagi. Terus teman gue bilang, gimana Mas Jupiter, masih ada nggak? Nggak ada. Kita udah nyari ke bawah, kita udah ngecek, bahkan kita sampai turun sedikit lagi pun nggak ada gitu kan. Udah Bang, di situ kita bareng-bareng, astagfirullahaladzim, ya Allah, Al-Fatihah bareng Bang. Kita turun Bang, pelan-pelan Bang, gitu. Turun pelan-pelan, jalan bareng gitu kan. Pas lagi gue mau nyampe pos 9 gitu kan. Kan gue jalan nih. Jadi pos 9 itu kan ada pohon-pohon sedikit ya. Nah, di balik-balik pohon itu kayak gue ngelihat semacam yang gue lihat tadi di awal ya. Tapi karena gimana ya, mungkin karena gue udah mental guanya udah mulai bener dikit dan gue juga udah mulai sehat dikit, gue langsung astagfirullahaladzim gitu. Dia kayak ada di seberang di balik pohon-pohon kecil itu tuh. Wah, gue di situ langsung baca doa gitu ya Bang ya. Gue turun di situ langsung cepet sama teman-teman gue, ngibrit Bang gue Bang. Bismillahirrahmanirrahim, udah turun cepet lari gitu kan. Lari Bang. Nah, pas lagi gua sampai Bang, kan pos 9, pos 8 ya. Itu gua cepet Bang jalannya, bodo amat lah, gua sampai nggak minum lah ya. Gua juga nggak makan karena kan emang lagi drop juga tadi di atas. Gua turun pos 9, pos 8, pos 7, pos 6, pos 5. Ada tenda, ada orang. Di pos 5? Di pos 5 ada orang, ada tenda. Rame Bang? Lagi sarapan. Rame? Lagi makan, lagi mau beres-beres tenda.
Rame sih nggak begitu rame, tapi ada tenda, itu tendanya banyak. Nggak lebih dari 10. Gue di situ langsung, astagfirullahaladzim, gue langsung kaget. Semalam Semalam gue doang kan. Semalam lu berangkat apa? Summit juga nggak ada tenda ya? Nggak ada tenda. Gue turun, ada tenda nggak lebih dari 10. Gue nggak tahu berapa, tapi nggak lebih dari 10. Iya. Dan itu mereka ada yang prepare mau turun. Ada yang masih makan gitu bang. Gue sama teman-teman gue kaget di situ. Astagfirullahaladzim, langsung baca surat-surat segala macam. Gitu, gue langsung pegangan gitu, gue sambil meluk-meluk gini ya kan temen gue gitu kan, alhamdulillah kita sampai base camp, kita sampai post camp ya kan, kita ketemu orang segala macem. Nah, kita kan baju basah nih, ya kan, baju basah kita taruh dulu dong. Gue sama temen gue itu kepo bang. Nah posisinya nih bang ya, plot twistnya adalah begitu gue turun ketemu tendanya Mas Jupiter nggak ada bekas pasak, nggak ada bekas-bekas orang nenda, itu nggak ada sama sekali, bersih. Jadi bersih, jadi cuma tenda gua, tenda teman gua, sini kan ada tenda lagi nih Mas Jupiter, itu nggak ada bang. Itu kan makanya itu kenapa gua langsung pelukan di situ bang. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tapi gitu, lu cek lagi nggak ada kayak bekas-bekas tenda gitu? Gak ada bang, kagak ada bekas tenda, kagak ada bekas tusukan gitu kan. Gue di situ, gue juga langsung, wah gila, seneng, kesel, kayak marah sama takut, itu semua nyampur banget gitu kan. Gue nanya sama, akhirnya kan karena udah ada tenda nih di situ kan, gue nanya ke tempat tenda yang lain gitu kan, Mas, tadi pas lagi masnya berangkat ngeliat tenda yang di sebelah saya nggak mas gitu kan? Oh, nggak ada tuh mas. Tapi tenda saya ngeliat nggak mas? Gitu kan. Kalau tenda mas saya ngeliat gitu kan. Cuman emang nggak ada orangnya dari semalam. Dari kemarin itu emang nggak ada orangnya. Begitu tenda itu ada emang nggak ada orangnya. Saya kira mah tidur atau nggak ada aktivitas apapun gitu kan. Berarti mereka nggak pada ngeliat? Nggak pada ngeliat bang. Nggak pada ngeliat rombongan lo ya? Iya. Yang dilihat itu sepi aja udah? Sepi aja udah. Tendanya ada, cuman guanya nggak ada. Iya. Cuman 2 tenda doang dia bilang yang liatnya. Sempat masak malamnya di luar ya? Nah iya makanya orang sempat masak, sempat hujan segala macem, sempat kayak ada suara-suara gitu. Dan gue muncak bareng-bareng gitu. Pas gue turun itu bener-bener ada normal berarti ya? Normal bang. Bekas tenda posisinya tetap posisi kayak gue gitu kan. Terus orang itu bilang ya udah itu emang tenda itu nggak ada aktivitas, makanya kita nggak mau di situ gitu kan, kita nggak mau nempatin di situ karena emang udah ada tendanya, takutnya nggak muat, nggak cukup gitu, jadi kita minggir gitu. Mas, malam itu saya itu ada aktivitas loh mas di situ mas. Semalam itu saya itu nenda ada 3 loh di situ loh. Nggak mas, cuman 2 doang saya ngelihatnya. Cuman 2 doang gitu, dan malam juga nggak ada aktivitas gitu. Mas malam ngerasain apa mas di sini mas gitu kan? Itu gue nanya sama tenda yang di seberang gue gitu kan, gitu. Semalam nggak ada apa-apa mas gitu. Mas hujan nggak mas di sini mas, gitu kan? Enggak mas, nggak hujan mas, gitu kan? Berarti secara nggak langsung yang hujan tuh di lempangan tenda lu doang? Iya. Dan yang hujan di summit juga bang. Iya. Gitu kan. Gue langsung di situ gue langsung sorry ya, gue kata-kata gue kesel gimana sih bang kalau orang kesel gitu ya. Gitu kan, kayak misalnya kata-kata kasar gitu kan. Tapi dalam sisi lain gue juga alhamdulillah gitu loh, gue masih ditemuin sama teman-teman gue atau ketemu sama pendaki lain gitu kan. Nggak ada bang. Jadi intinya tuh nggak ada aktivitas apapun malam itu. Tendanya cuman berdua dan nggak hujan sama sekali di situ gitu kan. Gue balik lagi ke teman-teman gue dong gitu. Gue ceritain. Jadi kita tadi cerita sama tenda sama pendaki lain gitu yang di tenda di sebelah sana. Katanya mereka nggak ngeliat aktivitas apapun kita selama nenda di sini. Dan dia juga kayak ngelihatnya cuma 2 tenda doang di sini, dan malam itu nggak hujan di sana gitu kan, gitu. Terus temen gue langsung kayak histeris gitu bang, nangis gitu kan,
nangis histeris gitu kan, astagfirullahaladzim, Allah, kenapa ini gitu kan. Kita nggak berlama-lama bang, kita nggak makan, kita nggak apa, beresin tenda segala macam gitu kan, masukin ke tenda ke dalam keril gitu kan. Udah kita turun cepet bang, kita turun cepet, kita biasalah kayak salam dulu lah sama yang lain gitu kan, gitu. Terus pas lagi kita jalan nih dari pos 5 gitu kan, itu udah gue ngerasa kayak normal, tapi kayak mungkin masih ada sedikit rasa-rasa nggak enak gitu kan. Akhirnya gue keluar dari pohon besar 2 itu bang. Gue keluar dari pohon besar itu. Jadi kan sebelum gue keluar itu kan kayak jalannya tuh mulai menyempit ya, kalau nggak salah tadi dulu tuh gitu kan, mulai menyempit begitu gitu kan. Itu kayak ada yang narik gitu kan, pelan-pelan gitu. Jadi gue kayak misalnya jalan nih, jalan biasa begini kan. Jadi tas lu tuh kayak ada yang narik gini, gitu kan. Gue langsung pegang tas gue bang, begini bang. Gue langsung pegang tas gue begini, gue baca Bismillahirrahmanirrahim. Gue langsung nyebrangin lagi itu pohon. Dar, anginnya nabrak ke gue, nabrak lagi angin. Tapi anginnya itu nggak anget, anginnya dingin, kayak angin AC gitu. Bas. Wah, gue langsung nggak tahu kenapa perasaan gue lega banget di situ. Kayak normal berarti. Kayak normal lagi, udah. Jadi cerah aja, udah cerah. Jadi nggak kayak misalnya kayak abu-abu. Jadi kan kalau misalnya ngelihat film horor gitu, malamnya itu abu-abu ya, rada sedikit nggak gelap banget, nggak terang banget gitu kan, kayak abu-abu gitu. Itu pas lagi gue keluar dari situ cerah bang. Gue jalan terus, bahkan itu turunnya gue lari bang, karena gue ketakutan sama teman-teman gue semua yang lari. Ini masih pada kuat nggak nih kalau kita jalan cepet bang? Sorry, gue pas lagi sampai pos 5 ya, pos 5 itu sekitar jam 2 siang. Pos 5 jam 2 siang. Pos 5 sampai jam 2 siang, gue prepare segala macem, gue jalan sampai nerabas si pohon pos 4 itu, pohon 2 itu, gitu kan. Itu kurang lebih sekitar jam setengah 4-an lah. Setengah 4-an gitu. Bes, gue langsung dapat angin dingin. Jadi kalau misalnya lu rasanya itu kayak muncak gitu kan, terus ada angin kencang gitu dari sisi depan lo gitu yang sejuk gitu, gue langsung dapat angin itu sejuk. Bes, gue langsung Al-Fatihah bang di situ bang. Yuk kita Al-Fatihah dulu bareng-bareng yuk. Semoga perjalanan kita ini dilindungin gitu kan, dipermudah gitu kan. Gue Al-Fatihah di situ bang. Gue jalan, habisnya gue Al-Fatihah jam setengah 4. Jam setengah 4 gue Al-Fatihah, gue turun sampai bawah sampai base camp. Jam berapa sampai base camp? Kurang lebih sekitar jam setengah 6. Pasti cepet juga ya? Setengah 6 atau jam 6 lah gitu kan. Antara itulah, pokoknya itu udah mau menjelang maghrib. Nah dari teman-teman lo itu cepet-cepet cerita nggak ngalamin apa aja? Nah pas lagi gue sampai bawah gitu kan, gue di bawah itu gue cerita sama teman-teman gue. Lu di sini ada yang ngerasain apa di atas gitu kan? Gue ngerasain gue diikutin, yang cewek. Gue ngerasain gue diikutin, ada yang ngikutin gue, ada yang mantau gue terus, ada yang ngeliatin gue terus. Tapi ada satu orang itu yang nge-backup gitu. Kayak misalnya dia ngeliat kakaknya itu ada yang nge-backup gitu kan. Jadi kayak misalnya lu mau diprotek nih, lu diprotek banget nih gitu kan sama dia kan. Diikutin sampai lu ngelihat sesuatu, lu ngeliat apa gitu kan. Gue ngeliat sosok sama gitu kan, kayak entah itu perempuan, entah itu laki-laki, pokoknya putih lah ya gitu ya. Maksudnya putihnya juga nggak putih-putih banget gitu bang. Maksudnya bajunya ya, mukanya tuh hitam gitu sama rambutnya gitu, rambutnya juga gitu. Tapi itu sama kan kayak gue kan, dia ngerasa kayak gitu juga, itu yang cewek. Hampir rata-rata semuanya ngerasa bang. Jadi ada satu orang itu yang selalu protek dia gitu, ngebangunin dia. Gitu kan. Kalau misalnya dia udah hilang kesadaran, ada misalnya tepuk sama Mas Jupiter gitu kan, ditepuk dia sadar gitu kan. Dia ngelihat gue juga sama bang, kosong gitu kan pikirannya. Jadi gini, satu orang itu memang nggak disadarin satu sama lain gitu bang. Jadi semuanya ngerasa apa yang gue rasain gitu bang. Tapi versinya dia dengan versinya dia.
Kayak misalnya gua dengan gua ngeliat ini gitu, dia juga sama ngeliat, tapi dia ngeliat gua juga bengong, gua kan ngeliat dia bengong. Iya benar. Cuma kayak dibedain aja pandangannya. Iya, dibedain aja pandangannya gitu. Nah, sama satu lagi nih, Mas Jupiter itu aslinya manusia apa bukan? Nah, akhirnya kan gue bilang sama petugas Iya. di sana gitu kan pada saat itu ya. Nah, gue bilang situ, Mas, tadi kita bareng sama satu pendaki warga lokal sini, ada nggak sini gitu kan? Sendirian dia registrasi di sini. Nggak ada, Mas. Semuanya kelompok, nggak ada yang sendirian, nggak ada yang solo hiking gitu. Di base camp, gila gue langsung. Tapi dari ciri-cirinya masih ingat nggak lu? Ciri-cirinya masih ingat gua. Ciri-cirinya tuh orangnya tuh nggak begitu tinggi, Bang. Oke, tingginya itu sekitar 160. Gitu kan. Terus rambutnya itu rambutnya gimana ya? Dia tuh ya nggak tertata lah gitu. Nggak ya acak-acakan gitu kan. Terus rambutnya juga nggak panjang-panjang banget gitu kan. Ya kulitnya sawo matang lah gitu kan. Dan dia napak sih, Bang. Makanya itu kenapa gue nggak curiga, karena dia napak. Dia ngobrol, dia ngomong. Tapi kok nggak ketemu pas sampai di atas itu, pas turun itu seharusnya ketemu dong. Secepat-cepatnya dia jalan. Nah, benar banget, Bang. Ketemu. Dan kenapa kita buru-buru alasannya? Karena kita mau nyari dia. Kita mau berharap nemu. Oke, Karena si Jupiter ini. Iya, karena kan kita kan udah apa sih namanya? Udah baca doa ya. Turun cepet gitu kan. Pokoknya kejar lah, bodo amat lah gitu kan. Lari-lari lah kalau bisa gitu kan. Buat kita nyari informasi si Mas Jupiter itu. Ada satu orang yang ikut pendakian atau satu orang yang registrasi atau enggak. Ternyata nggak ada, semuanya kelompok. Dan yang lebih gokilnya lagi nih, di pos 5 ternyata rame. Iya. Maksudnya lumayan lah, ada beberapa tenda Iya, gitu. benar. Nggak sepi sama yang apa yang lu lihat pas waktu malam buka tenda. Ya? Betul. Makanya kan gue bilang, Bang. Begitu lu naik gunung, kenapa gunung ini paling sepi gitu kan? Nggak ada lain, bahkan sampai gua ketemu mata air pun. Tapi masuknya itu jatuh harinya hari apa sih? Masuk weekend? Kalau nggak salah itu gua naiknya itu hari Sabtu apa Jumat ya? Kalau Sabtu otomatis rame dong. Iya, antara Sabtu atau Jumat lah, Bang. Pokoknya Sabtu kayaknya dah. Kan selalu jalan Jumat dari Jakarta. Oh iya. Seharusnya rame dong weekend ya itu kan. Oke. Iya, gue jalan Jumat ya. Jumat berarti Sabtu lah. Iya. Kok bisa sepi ya? Nah, makanya. Dan pengakuan dari pendaki yang di pos 5 ini, emang gak ada tenda. Cuma 2 tenda lu doang tuh ya? Betul. Nggak ada tenda satu lagi tentang si Mas Jupiter ini tuh nggak ada berarti. Wah, keren sih. Anjing. Makanya, Bang, gue nggak berani sampai sekarang naik Gunung Selamat lagi. Itu camp suite naik gunung ke Selamat. Gue nggak ikut, Bang. Demi Allah. Iya. Iya. Anak-anak pada berangkat. Anak-anak pada berangkat aja. Lo mau ikut nggak? Nggak mau ikut, lo aja. Karena masih ada tragedi yang. Iya, bener. Gue takutnya hal itu akan terulang dan itu nggak enak banget. Oke, Bang Priyo, thank you banget nih, Bang. Mungkin gua nggak banyak nanya ya tentang cerita lu pada kali ini karena durasinya udah cukup mantap juga sih. Dan juga udah cukup jelas juga dari mulai step-stepnya itu keren sih, Bang. Lu bisa menjelaskan apa yang teman-teman semua itu ngerti. Jadi gue juga agak sempet kayak ketidur tadi kayak ngantuk-ngantuk kayak kebawa suasana aja gitu. Gue dalam keadaan di posisi lu itu kan pasti yang gue rasain pasti takut banget lah. Iya. Dan tadi menurut pengakuan anak-anak di pos 5 ini cuma ada 2 tenda dan itu pun nggak beraktivitas ya. Iya, padahal udah tahu malamnya lu gue masak ya kan? Iya, dan hujan. Ya? Iya. Dia itu ngerasa nggak hujan. Nggak hujan. Oke, keren banget sih. Dan di jalur pun nggak ketemu siapa-siapa ya? Di jalur nggak ketemu siapa-siapa, Bang. Gue kalau ketemu siapa-siapa mah gue udah ngobrol, Bang. Iya, kan gue seneng ngobrol. Iya, gitu. Oke nih, Bang. Thank you banget nih, Bang. Sekali lagi. Nah, mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin punya pesan-pesan nih, Bang, buat teman-teman semua, Bang. Oke, mungkin pesan-pesannya kalau misalnya mau naik gunung tetap pada kepercayaan masing-masing ya, Bang, tentunya, Bang ya. Doa jangan sampai putus. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan tim kalian, tetap didampingi, tetap sama-sama. Karena naik gunung, turun gunung harus sama-sama. Bahkan pulang juga harus sama-sama. Oke. Jadi tetap harus religi lah. Kalau Keep solid kali ya. Keep solid ya, betul sih. Oke, mungkin itu ini dari gua Bang Mangga dan juga Bang Priyo. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.